Oke, panelis boleh bantu saya apakah mendengar suara saya dan kamera saya terlihat jelas? Terlihat jelas dan kedengaran suaranya. Oke, thank you Sylvie for confirmation. Oke, halo sahabat jurnal, Spenmo, Transvision, salam hangat dari saya Chandra. Saya akan menemani Bapak Ibu dalam acara hari ini sebagai moderator acara. So, thank you udah datang dalam acara hari ini. Terima kasih juga buat ketepatan waktunya. Wah, saya lihat attendance-nya masih naik ya. Jadi, hopefully semua dalam keadaan sehat, meskipun akhir-akhir ini juga banyak ini ya, banyak kejadian soal uh, berita COVID, tapi saya percaya kita tetap jaga jarak, terus kemudian juga tetap jaga kebersihan sehingga kita terhindar dari penularan COVID. Oke, pada topik hari ini kita akan bahas ya how cloud software evolving business in new era. Jadi topiknya ini dalam banget nih kalau kita mau bahas. Dan kita juga akan ditemani oleh dua special guest yang akan berbagi pengalaman dan expertise dalam topik hari ini. Nah, singkat overview aja, sepanjang tahun 2020 hingga sekarang adalah periode di mana waktu bisnis itu mengalami banyak transformasi ya, baik secara global maupun lokal. Jadi transformasi ini terjadi tidak hanya pada di Indonesia, tapi seluruh dunia gitu ya. Dan berdampak pada hampir seluruh jenis usaha. Jadi tidak melihat jenis usahanya apa nih, enggak. Tapi hampir semua jenis usaha mereka bertransformasi karena adanya pandemik ini during 2020 sampai sekarang ya. Nah, situasi pandemik juga menuntut kita cara berbisnis kita itu juga berubah gitu. Jadi cara bekerja, cara bertemu dengan orang itu juga berubah. Dulu kita nggak pakai masker, sekarang harus pakai masker. Dulu yang attend-nya harus ke kantor, sekarang WFH aja udah bisa gitu kan. Jadi cara berbisnis pun juga berbeda nih. Nah, hal ini juga membuat para developer software itu juga berpikir keras menyediakan solusi untuk para pengusaha nih di era yang baru. Jadi mereka berpikir keras kira-kira dengan new normal seperti ini itu apa yang harus dikembangkan ya seperti itu, apa yang harus diinvent, ditemukan sehingga membantu banyak pebisnis gitu. Nah, thanks to them, di tren digitalisasi ini juga bertumbuh secara luar biasa during the pandemic. Jadi banyak gaya operational bisnis yang baru itu sukses diimplementasikan dan memberikan bukti bahwa dalam operational bisnis kita itu mampu memiliki fleksibilitas yang tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya dengan adanya transformasi digital ini bahwa operational business itu juga semakin fleksibel gitu ya. Ngerasa nggak dulu ya kita bicara mengenai device deh, dulu device harus kantor, bahkan mungkin netbooknya juga masih offline di kantor ya, nggak bisa online. Tapi sekarang kita udah bisa online, di rumah pun udah bisa bekerja, jadi lebih fleksibel. Menghemat banyak waktu, tidak lagi terbatas pada tempat, tadi ya bisa di kantor, bisa di rumah, bahkan juga tidak terbatas pada hardware dalam bekerja. Nah, nggak sabar lagi nih kita mau mendengarkan apa isi topik hari ini. So, kita langsung sambut Pak Dani selaku CEO Trust Fashion, juga Silver Journal Partner. Halo Pak Dani. Hai Chan, halo semua Oke. yang udah hadir nih. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Sehat, sehat. Sehat ya, sehat. Oke. Thank you Pak Dani buat greetingsnya. Nah, kita akan sambut juga dari Spenmo, yaitu Silvi selaku sales, VP Sales dari Spenmo. Halo Silvi. Wah, sepertinya kena ini deh, kena virtual background ya. Oke, oke. Mikrofonnya masih mati sepertinya. Halo semuanya. Oh, halo, halo. Oke, how are you, Sylvie? Baik, baik, baik Pak Doing Chan. great ya. Oke. Thank you, Sylvie, buat greetingnya. Eh, buat Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, jadi during the session kalau ada pertanyaan itu jangan disimpan ya. Atau komen itu juga jangan disimpan. Langsung drop di kolom Q&A. Nah, kolom Q&A di mana? Bapak Ibu bisa cari di bagian bawah layar Bapak Ibu itu ada tombol Q&A. Jadi bisa diklik nanti akan keluar pop-up box. Bapak Ibu bisa tulis di situ. Jadi kalau ada komen, ada question, jangan disimpan, langsung drop di sana during the session. Nggak apa-apa ya. Oke, jadi saya akan bahas sedikit take away points hari ini itu apa sih? Take aways-nya adalah bagaimana tren dari operational business ini during the pandemic. Jadi kan pandemi kita udah dari 2020 sampai sekarang ya. Jadi kita bisa lihat trennya nih. Trennya gimana sih operationalnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga akan belajar, oh ternyata selama pandemi itu bisnis itu banyak berubah ya gitu.
Terus tantangan-tantangan dalam operational finance selama pandemi itu juga seperti apa gitu kan. Jadi mungkin Bapak Ibu saat ini mengalami banyak tantangan, tapi apakah di tetangga sebelah, apa di perusahaan sebelah juga mengalami tantangan yang serupa gitu. Jadi kita akan juga belajar. Kita juga akan membahas contoh kasus bisnis yang memiliki finance operation issue. Lalu setelah kita banyak bahas tentang pain points-nya, kita juga akan bahas bagaimana cloud software itu bisa membantu ease the pain. Ini yang paling penting nih. Jadi kita tahu pain-nya apa, lalu kita mau tahu solusinya apa gitu kan ya. Jadi kita bisa ease. Tanpa berlama-lama lagi, sesi pertama saya akan invite Pak Dani untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Dani. Oke, thank you, Chan. Iya. Sebentar saya share screen dulu. Mohon maaf Pak Dani, suaranya agak sedikit kecil. Oh ya, saya share screen dulu ya. Iya. Yes. Kelihatan nggak, Chandra? Kelihatan Pak Dani? Oh, Clear. udah oke ya, udah Oke. presentasi ini, oke. Ya. Oke, thank you semua buat hari ini yang udah join di webinar hari ini. Kita akan ngebahas tadi mungkin Chandra juga udah bahas mengenai bagaimana sih perubahan operasional yang terjadi sejak pandemi yang terjadi di tahun 2020 lalu ya. Jadi banyak mungkin para pebisnis juga ada yang melakukan adaptasi, ada yang bingung juga gimana kalau dulunya harus ketemuan, harus misalnya punya barang harus stok punya barang di gudang harus ada yang jagain. Nah itu banyak perubahan dan adjustment yang terjadi selama pandemi di 1,5 tahun terakhir nih. Nah di sini kita akan ngebahas gimana sih proses teknologi itu mengubah paradigma yang mungkin dulunya orang tuh berpikir kalau misalnya kerja itu harus dari kantor, terus kerja itu harus ketemuan, habis itu mungkin juga kalau misalnya bisnis itu kalau mau meeting dengan customer tuh dulu tuh harus ketemuan face to face. Nah itu semua udah berubah selama 1,5 tahun terakhir ini menjadi semuanya via virtual ataupun via online. Itu nanti akan kita bahas strateginya dan juga gimana sih cloud software itu ngebantu para pebisnis untuk bisa melakukan istilahnya adaptasi yang terjadi saat ini dan bisa melakukannya dengan cepat gitu. Oke. Nah ini mungkin sedikit introduction tentang Trust Vision kalau mungkin yang teman-teman di sini yang belum tahu. Jadi Trust Vision ini kita itu adalah konsultan bisnis yang berhubungan untuk meningkatkan kemampuan bisnis sebuah company yang kita dukung dari sebuah teknologi dari sisi legalnya dan juga dari sisi keuangannya serta pajak. Jadi kita tuh one stop solution untuk memberikan kemudahan kepada pelaku bisnis yang bisa mengkonsultasikan semua keadaan bisnisnya kepada kita. Jadi kita tuh dari sini kita punya konsultan dari sisi legal ada, dari sisi IT ada, perpajakan, accounting, keuangan itu ada. Nah, kita udah dari tahun 2017 sampai hari ini kita disupport sama customer kita untuk tetap bisa berkembang walaupun keadaan pandemi. Karena pada saat pandemi kemarin yang terjadi, yang kita lakukan kepada customer kita adalah kita mengubah semua pola kerja yang dulunya mungkin bersifat manual, habis itu yang sifatnya harus face to face itu kita rombak secara SOP dan secara bisnis prosesnya sehingga mereka tetap bisa melakukan penjualan dan juga melakukan transaksi walaupun mereka tidak harus ketemuan dengan vendor ataupun customer-nya. Jadi kita melakukan scaling dari sisi efisiensi biaya mereka dan juga melakukan improvement dari sisi operasionalnya mereka. Lalu untuk ini sedikit tentang saya. Jadi saya udah di finance keuangan tuh mungkin sudah 15 tahun lah ya. Saya dari tahun 2008 sampai sekarang mungkin udah sekitar 15 tahun. Habis itu udah beberapa hal yang saya lakukan juga untuk melakukan improvement dari sisi keuangan maupun dari sisi untuk raise funding gitu. Itu yang beberapa profil singkat saya. Nah, terus yang kita akan bahas di hari ini adalah 4 topik ini. Jadi kita akan ngebahas mengenai dampak teknologi terhadap bisnis yang di mana itu kita akan melihat
apa sih yang teknologi itu menyebabkan bisnis itu berubah seperti apa sih? Jadi bentuknya berubah jadi apa? Lalu apa yang terjadi dalam bisnis yang ada sekarang ini? Lalu bisnis-bisnis apa yang muncul karena adanya teknologi? Nah, itu akan kita bahas di poin pertama. Lalu di poin kedua itu kita akan membahas mengenai strategi yang untuk menghadapi teknologi yang terus berkembang. Jadi kayak kalau teman-teman tahu teknologi itu seiring berjalannya waktu, kalau kita lihat kita ngomong misalnya 15 tahun yang lalu ya, mungkin di tahun 2008 atau mungkin 2005 itu teknologi itu benar-benar masih apa ya, langka lah. Bisa dibilang kayak kalau teman-teman yang lahir mungkin di tahun 80 atau 70 itu di umur-umur yang kita waktu masih di tahun 2000-an itu awal itu teknologi itu masih sangat langka. Jadi kayak internet itu masih mahal. Kadang kita kalau mau cari internet harus ke warnet. Habis itu juga namanya apa, gadget dan laptop itu juga masih alangkah, nggak semua orang punya gitu kan. Dan gadget zaman dulu kan juga bukannya kayak sekarang yang touchscreen. Gadget zaman dulu kan cuma nomor telepon doang yang ya mungkin kalau teman-teman masih ingat masih pakai Nokia. Nah itu kan teknologi berubah, artinya mengikuti kebutuhan customer dan didukung sama ya perkembangan dari masing-masing pemilik produksi dari si gadgetnya. Jadi kayak dari Apple, Samsung, dia melihat kebutuhan customer itu seperti apa, dan sehingga kalau teman-teman perhatikan ya yang kalian pegang saat ini tuh ya semua pasti punya handphone lah, at least itu kan. Tanpa disadari tuh zaman dulu tuh handphone tuh nggak jadi barang yang disumpunya semua orang, karena satu harganya mahal, kedua itu juga istilahnya belum dibutuhkan oleh semua orang lah, karena kadang komunikasi itu harus ketemuan ke rumah atau pakai telepon yang ada di rumah. Nah, itu adalah perubahan teknologi dan itu terjadi sangat signifikan di era setelah di tahun 2010. Kalau itu menjadi sangat cepat berkembangnya karena para pencipta atau para yang memproduksi gadget itu mengubah cara berpikir dan cara penggunaan gadget itu menjadi sangat praktis, sehingga orang-orang tuh untuk berkomunikasi ya cukup dengan menggunakan gadget. Jadi berubah cara pola berpikirnya orang-orang dari zaman yang dulu sampai ke sekarang lah. Periode sekarang tuh udah beda banget lah. Jadi anak-anak yang lahir di tahun 2000 sekarang, di tahun 2020 atau 2015 ke atas gitu ya, itu rata-rata pada saat lahir tuh pasti udah ngerti yang namanya gadget. Jadi kayak handphone, iPad, itu udah, maksudnya tab, itu segala bentuk itu mereka tuh udah biasa. Jadi pas lahir, umur 1 tahun, 2 tahun tuh udah ngerti cara pakai tab, udah ngerti cara pakai handphone. Ya beda lah sama orang-orang yang lahir di tahun 80 atau 70 atau mungkin 90. Karena teknologi itu yang membuat cara berpikir atau cara berpola orang bekerja itu berubah. Terus nanti kita di poin ketiga juga akan membahas mengenai cloud software. Jadi cloud software itu sebagai solusi. Jadi dengan adanya teknologi, salah satu yang kita ngomong adalah internet. Internet itu kan salah satu teknologi yang dulu mahal, makin lama makin kesini makin murah. Jadi dulu mungkin orang buat pakai internet tuh mesti pakai dial up. Kalau misalnya masih ada yang di sini yang join itu yang lahir 80-an, harusnya pernah pakai internet dial up itu yang bunyinya berisik itu ya. Nah itu kecepatannya sangat pelan banget gitu kan, untuk download satu file aja tuh lama. Tapi kalau zaman dulu kan filenya kan emang nggak berat kan, dibanding sekarang kan filenya sampai gigabyte gitu kan, memang beda gitu. Nah jadi cloud software itu ngebantu dari sisi solusi bisnis supaya gimana semua proses bisnis itu bisa tercover dengan cost yang efisien gitu. Karena kalau misalnya kita dulu kalau ke bisnis itu kan butuhnya untuk administrasi, untuk proses jual barang, untuk proses penyimpanan barang, itu semua perlu orang. Jadi yang kita invest itu orang kalau zaman dulu. Nah, kalau yang kita invest sekarang itu bukan orangnya yang kita invest, kita banyak. Jadi kalau bisnis berkembang tadi, invest itu bukan orang ya, tapi teknologi dan knowledge dari bisnisnya. Jadi kalau misalnya bisnis kita improve nih, atau kita punya lini bisnis baru, kita improve, kita invest ke teknologinya. Kita teknologinya apa sih yang bisa mendukung bisnis kita gitu. Bukan kita nambah jumlah orang. Itu yang terjadi saat ini. Dan itu yang menyebabkan juga kompetisi dari masing-masing personal itu semakin tinggi. Artinya dulu mungkin lowongan kerja banyak gitu. Sekarang lowongan kerja tuh makin sempit, makin sedikit karena pada perusahaan pengusaha gede tuh mulai melakukan yang namanya perubahan, migrasi dari yang dulu dikerjakan orang, sekarang dikerjakan sama
software. Jadi gitu. Jadi ya cloud software itu sebagai fondasi bagi para pengusaha untuk menjadi sebuah solusi di bisnisnya gitu. Terus yang poin keempat, nah itu gimana sih kita membuat sinergi dari cloud software yang ada. Jadi kalau dengan kita punya software dan kita melakukan sinergi, artinya software itu kan ada banyak hal nih. Misalnya contoh jurnal sebagai part of accounting and operational. Lalu ada software lain yang misalnya Google atau misalnya Instagram. Nah itu semua itu adalah cloud software yang akan digabungkan menjadi sebuah sinergi. Nanti di poin ini kita akan bercerita mengenai gimana sih menggabungkan software-software tersebut supaya bisa menjadi sebuah hasil yang maksimal untuk bisnis kita. Oke, itu topiknya. Kita masuk ke topik pertama. Nah, jadi yang tadi saya udah cerita, jadi perkembangan teknologi yang pesat itu sebenarnya kurang lebih adalah 4 hal ini yang paling kerasa, yaitu handphone yang kita sekarang tuh pasti semua orang punya, karena harga handphone juga even ada yang sangat murah banget, yang even di bawah 1 juta pun udah ada. Terus yang pasti internet tuh dulu super mahal dan super lambat kalau misalnya zaman dulu ya. Nah sekarang tuh udah super murah. Bukan murah lagi, even gratis. Jadi kalau misalnya teman-teman anak kos-kosan gitu ya, kalau misalnya butuh internet, kadang-kadang sekarang tinggal datang ke coffee shop, beli 1 kopi yang murah, habis itu tinggal seharian kerja di sana, itu udah biasa gitu. Karena internet itu sangat murah dan even disediakan secara gratis untuk di beberapa tempat. Jadi itu udah berarti kita udah bisa mengakses informasi dari sebuah teknologi yang disebut dengan internet. Terus sekarang itu orang kerja rata-rata pasti ada laptop atau tablet. Itu udah sesuatu yang umum, dan karena beberapa tools ini pun juga nggak terlalu mahal, untuk beberapa merek itu bisa harganya juga masih di bawah sekitar 1 jutaan, itu udah bisa dapat barangnya, dan itu biasa digunakan orang untuk bekerja. Kenapa? Karena kepraktisannya. Istilahnya zaman dulu kan mesti pakai kertas gitu kan. Zaman sekarang ya udah tinggal simpan semua dokumentasi dalam laptop kita. Kalau mau presentasi atau mau meeting atau misalnya mau nunjukin ke sesuatu, orangnya cukup bawa laptop dan nggak perlu bawa kertas. Kalau zaman dulu kan mesti bawa kertas berapa tebel, habis itu dipresentasiin, habis itu mungkin masih ada yang pakai OHP gitu kan, proyektor yang masih pakai kertas bening, nah, gitu-gitu kan sangat nggak praktis ya. Artinya banyak waktu dan banyak space yang harus digunakan. Nah, sedangkan kita sekarang ini udah cukup dengan menggunakan laptop atau tablet. Lalu yang terakhir, aplikasi software. Jadi zaman dulu ya karena nggak ada tools kayak handphone ataupun laptop, ya mungkin aplikasi atau software itu sangat jarang orang develop. Jadi perkembangan aplikasi software itu baru-baru, kira-kira ngomong-ngomong mungkin kita 5 tahun terakhir tuh yang istilahnya setiap hari tuh ada yang di-develop baru. Kalau misalnya kita cari ke Google Store gitu ya, atau ke Apple Store, itu setiap hari pasti ada aplikasi di-develop sama developer, dan itu tujuannya untuk mereka memberikan kemudahan kepada kita, dan juga mereka untuk meningkatkan kapasitas dari teknologi itu yang digunakan untuk ke proses ya even untuk bisnis atau untuk entertain ataupun untuk hal-hal lain yang memang untuk yang berhubungan sama software tersebut. Dan itu di-develop tiap hari. Kalau zaman dulu mungkin nggak ada yang namanya aplikasi. Mungkin ya ada, tapi mungkin kayak aplikasi desktop, mungkin yang di-install pakai CD. Nah itu perubahan yang signifikan. Kalau sekarang kan install software tinggal masuk ke Apple Store, Google Store, tinggal klik install, habis itu selesai dan bisa dipakai aplikasinya. Very simple lah gitu. Jadi itu merupakan teknologi yang signifikan berkembang dalam periode kita bisa bilang tuh 5 sampai 10 tahun terakhir lah, itu yang signifikan. Dan kecepatan perkembangan itu akan semakin cepat karena sekarang ini ya kita ngomong kalau kerja itu udah borderless ya, artinya kita mau kerja sama orang US juga bisa. Jadi kayak kita misalnya mau bikin software atau kita mau bikin aplikasi yang worldwide, ya kita bisa collaborate dengan US atau dengan mungkin di Jepang atau Korea, itu hanya dengan kita bekerja dari rumah ataupun dari tempat kita gitu. Jadi nggak perlu yang namanya harus ketemuan, meeting, harus kayak terbang ke sana. Jadi perkembangannya itu akan semakin cepat, dan dalam periode sekarang sampai mungkin 5 tahun ke depan itu akan lebih cepat lagi karena semakin banyak tools-tools yang memudahkan kita untuk bisa beradaptasi dan juga untuk bisa mengembangkan bisnisnya kita. Jadi peluang itu tuh yang harus kita cari gitu.
apa sih yang dalam 5 tahun terakhir ini akan terjadi, apa sih akan berubah gitu. Kayak kita nggak pernah berpikir kan, tools yang namanya Zoom ini yang kita pakai sekarang itu akan menjadi sebuah tools yang dipakai semua orang. Mana pernah kepikiran waktu sebelum pandemi itu kita berpikir bahwa Zoom ini aplikasi apaan sih, harus bayar lagi gitu kan. Nah sekarang semua orang membayar untuk bisa untuk biar meeting dari rumah, biar supaya bisa meeting online, biar meeting dengan customer, itu akhirnya semua mereka subscribe si Zoom ini. Ya, artinya nggak ada yang tahu kan, berarti kan ini adalah opportunity yang terbentuk karena ada suatu kejadian yang luar biasa gitu kan. Nah kita pun harus bisa sebagai pebisnis itu, bagaimana sih bisnis kita itu harus istilahnya kita evolve. Jadi kita harus bisa berevolusi terhadap keadaan yang akan mungkin terjadi di 5 tahun ke depan gitu. Jadi kita harus punya preparation gitu. Karena pada saat kita nggak punya persiapan ya kita akan tanpa sadar tuh akan dikalahkan atau mungkin disalib dengan yang tidak kita kenal sebelumnya lah gitu. Ya kalau kayak Zoom ini kan dulu juga siapa yang make gitu kan, pasti nggak ada atau mungkin sebagian orang lah, nggak hampir semua. Ini kalau sekarang kan udah seluruh dunia pakai gitu kan. Itu gambarannya. Nah ini adalah contoh-contoh bisnis yang berkembang sejak adanya teknologi yang mudah lah. Jadi yang tadi di poin 1 kan mengenai tools dan alat-alat yang berubah seiring dengan adanya perkembangan teknologi. Nah, jadi bisnis-bisnis yang baru apa nih yang dulunya nggak ada, sekarang tuh ada. Jadi yang namanya marketplace, yang kayak Shopee, Tokopedia itu, zaman dulu mana pernah sih, kita ngomong tahun 2010 ke bawah, orang mana kenal sih aplikasi namanya marketplace. Sekarang semua orang pakai. Terus ojol, mana pernah orang tahun 2010 ke bawah tuh berpikir bakal ada yang namanya ojol. Jadi kayak itu bisnis apa gitu kan. Nah, tapi sekarang semua orang pakai. Terus fintech. Jadi kayak aplikasi untuk kayak cari meminjamkan uang. Nah, itu kayak setiap hari tuh kayaknya ada deh muncul fintech baru yang dibikin di aplikasi gitu. Itu juga bisnis yang. Jadi ini adalah opportunity yang terjadi karena adanya teknologi. Jadi kita nggak bisa ngomong, bukan hanya karena pandemi ya, tapi ini kita ngomong secara overall, even nggak ada pandemi pun bisnis ini pun ada. Karena apa? Karena teknologinya berkembang. Nah, terus bisnisnya kita gimana nih dengan adanya perkembangan teknologi kayak gini? Apakah kita harus menyesuaikan? Apakah kita harus membuat? Jadi kita tuh mau jadi marketplace-nya kah? Atau kita tuh mau mengadaptasikan diri kita harus marketplace? Dulu kan pada saat marketplace itu akhirnya booming, yang mungkin di sekitar tahun 2015 ke atas, itu kan banyak toko-toko offline akhirnya berpindah ke marketplace karena kan berpikir bahwa wah saya ngapain ya bisnis toko yang harus sewa tempat, akhirnya juga customer-nya yang ada yang cuma muter-muter di toko itu doang gitu, yang artinya datang ke toko itu. Ya kalau kita ngomong Tanah Abang sih yang nggak usah diomong lah, itu marketnya masih besar lah. Tapi kita ngomong kayak di ITC, di Glodok itu kan sekarang kalau teman-teman lihat tuh udah sepi ya, udah kayak banyak toko-toko yang kosong. Karena mereka semua yang bisnis di sana itu pindah ke marketplace. Kenapa? Mereka tuh berpikir ya karena ngapain saya sewa tempat dengan istilahnya jumlah marketnya itu cuma di tempat-tempat itu doang. Dibandingkan saya dengan taruh di marketplace, saya bisa menjangkau seluruh Indonesia gitu kan, tanpa harus berpikir saya harus buka cabang di tempat. Kalau dulu kan harus buka cabang, baru tahu nih, oh kenal nih ada toko ini, harus buka cabang, toko ini nanti buka cabang lagi di kota lain. Nah itu adalah mekanisme lama, dan sekarang itu mereka semua udah berpindah ke market. Nah itu adalah yang namanya disebut dengan melakukan adaptasi. Jadi kalau pada saat kita tidak melakukan adaptasi, ya berarti kita akan istilahnya dikalahkan dengan orang yang sudah melakukan perubahan gitu kan. Artinya kita harus berani untuk berubah. Kalau tidak berani ataupun tetap istilahnya kalau bahasa umumnya keras kepala gitu ya, untuk tetap bisa bertahan dengan keadaan yang sesuai dengan yang dulu sebelum ada teknologi, itu pasti akan dengan gampangnya untuk digusur dengan kompetitornya gitu. Jadi kita harus mulai berpikir gimana sih teknologi itu kita bisa pakai semaksimal mungkin supaya bisnis kita itu bisa berkembang gitu. Terus accounting software, zaman dulu kita ngomong accounting software tuh mungkin barangnya langka atau mahal ya, kita ngomongnya mungkin kita ngomong 15 tahun yang lalu lah ya. Itu mungkin ada lah accounting software yang versi desktop gitu kan, itu ada gitu kan. Nah tapi sekarang tuh kalau accounting versi desktop tuh jeleknya kita harus kerja dari kantor gitu kan, terus kita nggak bisa kontrol dari mana aja. Kalau mau tahu laporan, kita harus telepon orang keuangan kita atau orang accounting kita bahwa hari ini berapa nih sisa piutang kita, hari ini berapa nih cash kita. Itu tuh akan memperlambat kita punya pengambilan keputusan. Jadi kalau yang sekarang terjadi adalah cloud software, accounting software itu udah berbasis cloud yang udah ada, salah satunya adalah Journal. Itu sudah bisa kita pantau
dari handphone kita. Jadi tanpa harus kita tanya ke bagian accounting kita, tanpa kita harus tanya ke bagian finance kita udah bisa melihat sendiri untuk gimana sih posisi kita piutang hari ini, siapa sih yang belum bayar, kas kita atau bank kita posisinya berapa per hari ini, terus laporan keuangan kita bulan ini tuh kira-kira bagus apa enggak, itu kita udah langsung bisa lihat tanpa harus kita tanya. Jadi kita yang namanya disebut dengan istilah kepraktisan. Jadi tanpa harus kita nanya, kita nunggu jawabannya, mungkin juga dijawabnya bisa besok lagi, kita bisa lihat sendiri. Nah itu yang terjadi sekarang ini gitu. Terus kayak content maker, terus abis itu juga ada endorsement. Mana zaman dulu sih nggak pernah ada ya endorse TikTok gitu, mana pernah ada, orang nggak ada aplikasi TikTok kan gitu kan. Sekarang orang-orang tuh udah biasa dengan endorsean TikTok, YouTuber, itu udah kayak sesuatu hal yang biasa dan itu menjadi bisnis baru. Orang itu kadang-kadang ya di endorse barang satu, mungkin cuma ngeposting berapa menit aja di Instagramnya dia bisa dibayar 50 juta, bisa dibayar 100 juta. Nah itu adalah opportunity yang diambil sama orang-orang yang memang tahu itu sebagai kesempatan gitu. Zaman dulu kan pasti nggak ada. Kalau mau iklan barang harus di mana? Pasti masuknya ke TV, media TV kan, masuk ke iklan yang ada di TV, yang orang nonton mungkin yang lagi rame acaranya apa, nah itu yang mahal. Sekarang iklan di TV itu berkurang. Orang rata-rata beriklan itu di mana? Kalau nggak di endorse, biasanya di YouTube. Udah gitu doang. Jadi kayak pilihannya ya kalau misalnya mau endorse produk ya biasanya pakai endorse. Kalau mau iklan produk berarti pakai endorse, gitu ya. Cari selebgram atau cari YouTuber. Terus kalau misalnya kita mau posting, kita punya media dalam bentuk di visual yang kayak bentuk iklan di TV, ya berarti kita pakai YouTube. Kenapa? Karena target marketnya itu lebih luas gitu. Apalagi kalau kayak ngomong ya YouTube sekarang itu kan hampir semua orang apalagi di rumah tuh pasti nonton lah. Itu saya yakin teman-teman juga pasti, walaupun konten kita yang kita tonton beda-beda lah ya, mungkin satu nontonnya konten makan, satu nontonnya konten hiburan, satu nontonnya mungkin konten edukasi. Nah, tapi itu semua itu orang tuh pasti akan masuk ke situ untuk sebagai sarana untuk menghibur diri lah di masa-masa kayak gini. Dan itu yang menyebabkan ada sebuah peluang bisnis yang kita pakai untuk bisa menjadikan itu ya bisnis baru gitu. Nah, itu yang namanya kita sebut dengan memanfaatkan peluang. Ya, ada juga yang melakukan trading sekarang, trading saham, trading kripto. Nah, itu kan semua juga namanya bisnis baru kan. Istilahnya kita membuat sebuah bisnis yang dulunya nggak ada, jadi sebuah peluang yang ada di masa seperti ini gitu. Dan itu gambarannya kayak gitu. Jadi gambaran bisnis yang muncul dari teknologi, dan mungkin ada bisnis lain yang belum sempat atau belum terjadi, dan itu mungkin teman-teman yang ada bisa pikirkan kira-kira gimana, dan itu berhubungan sama yang teman-teman lakukan sekarang gitu. Jadi kayak supaya bisnis ini mungkin bisa dipindah nih dengan adanya kemampuan teknologi seperti ini, bisnis yang dulunya mungkin harus jualannya mungkin cuma 100 bisa jadi 200 atau mungkin jadi 300. Nah, itu bisa dikembangkan melalui aplikasi dan juga teknologi yang ada. Oke. Nah, jadi gimana nih dengan keadaan yang ini, kitanya seperti apa nih? Oke, jadi strateginya itu yang pasti kita harus melakukan 4 hal ini. Jadi kita harus melakukan adaptation, jadi adaptasi, utilize, improvement, sama acceleration. Jadi kita tuh harus bisa melakukan adaptasi, mengutilisasi itu artinya menggunakan, lalu kita improvement artinya kita kembangkan dan juga kita percepat. Artinya dengan adanya teknologi itu kita harusnya bisa ngerti gimana cara kita melakukan akselerasi. Jadi dengan adanya adaptasi ini kita harus melakukan berarti penyesuaian bisnis dengan perubahan teknologi. Kita harus seperti apa nih bisnisnya, mungkin dulu yang tadi saya bilang yang dulunya harus buka toko sekarang ke online, ke marketplace gitu kan. Terus mengubah proses internal yang dulunya harus ketemuan, jadinya sekarang mungkin dengan karyawan juga nggak harus ketemuan, kita bisa via Zoom atau via Google Meet atau dengan tools-tools yang lain untuk berkomunikasi. Terus kita harus bisa beradaptasi untuk memilih teknologi yang bisa mensinergikan terhadap bisnis kita. Nah, itu yang kita harus lakukan di proses adaptasi. Lalu di proses utilisasi itu gimana sih kita memanfaatkan teknologi yang tadi kita udah sebutkan di sebelumnya itu untuk bisa membesarkan kita punya networking. Artinya networknya kita tuh yang dulunya mungkin cuma kalau kita jualan di toko di ITC doang ya, network kita orang-orang yang keliling ITC. Tapi dengan adanya marketplace itu berarti gimana nih kita mengutilize ya? Berarti kita mungkin harus beriklan, kita juga harus mengendorse supaya orang-orang tuh masuk ke kita punya toko yang ada di marketplace. Terus habis itu menggunakan aplikasinya. Aplikasi itu ya contohnya kita untuk bisa mempercepat proses itu kan berarti berhubungan sama pencatatan, berhubungan sama administrasi. Berarti kita harus pakai apa nih? Nah, kita masih pakai jurnal nih. Nah, jurnal itu tujuannya apa? Untuk bisa mempercepat proses administrasi dan juga pencatatan sehingga bisa mengambil keputusan dengan lebih baik gitu istilahnya. Oke. Terus gimana nih kita dengan setelah kita utilize teknologi tersebut, nah kita improve nih.
Jadi kita gimana nih improve-nya? Jadi kayak dari penjualan itu tadi yang saya sebutkan juga, kita bisa pasang ads gitu kan, Google Ads, Facebook Ads. Habis itu pakai jurnal sebagai kita punya media untuk pencatatan, terus juga untuk mengatur keuangan via web dan aplikasi juga kita bisa membuat sebuah menggunakan platform untuk kita punya controlling. Terus habis itu juga komunikasi internal dan eksternal tuh jadi ya lewat Zoom, jadi nggak perlu lagi kayak istilah kita harus ketemuan. Nah, itu adalah proses improvement untuk kita punya bisnis supaya dari yang dulunya konvensional berubah menjadi yang scale up, yang dari hanya yang kecil gitu ya, dari yang hanya skala kecil menjadi scale up ke arah yang lebih besar dengan efisiensi yang bagus itu. Jadi kita nggak perlu kayak istilahnya harus prosesnya tuh lebih panjang gitu dengan adanya teknologi ini gitu. Nah, terus juga kita melakukan yang namanya akselerasi. Jadi setelah kita udah tahu nih polanya seperti apa, udah kita improve, nah kita berakselerasi. Jadinya artinya pada saat kita udah tahu nih untuk kenaikan 100 nih harus seperti ini, berarti saya harus bisa tahu gimana caranya dari 100 bisa menjadi 200 atau 300 dalam waktu sekian gitu. Jadi kita percepatan untuk bisnisnya kita. Kenapa? Karena kenapa saya bilang adanya percepatan? Karena di zaman teknologi semua informasi kita bisa dapat. Nah, tinggal siapa yang bisa duluan untuk menggali informasi itu dan mendapatkan resource-nya, dan orang itu yang akan menjadi nomor satu. Jadi kayak istilahnya, contoh nih, kita punya bisnis makanannya misalnya kita ngomong makanan Chinese food. Terus di sebelah kita ada orang juga yang jual Chinese food, sama nih. Nah, tapi di orang yang di sebelah dia dapat pendanaan dari orang lain yang kita ngomong berapa juta dolar gitu misalnya. Nah, dalam waktu sekejap pasti orang yang diinvest ini akan lebih cepat, walaupun bisnis modelnya sama gitu ya, tapi dia pasti akan lebih cepat mengembangkan cabang, dia lebih cepat untuk mengeksplor hal yang baru, dia mungkin punya jadi pilihan bisnis baru, dan menyebabkan orang yang tidak dapat funding atau tidak ada investasi dari investornya akan lama-lama tenggelam gitu. Sama halnya, jadi semua bisnis itu sekarang itu semua itu bisa tergantikan asal kita bisa tahu gimana cara kita mengakselerasi. Karena semua bisnis itu sekarang tuh peluangnya ada lah. Kita ngomong punya peluang yang sama karena di zaman digital seperti ini tuh semua punya akses ke dalam informasi. Jadi kayak misalnya kita mau tiba-tiba ketemu sama, kita butuh funding nih. Kita ngobrol sama orang US ataupun kita ngobrol sama orang UK yang memang mereka berhubungan sama funding. Itu kita ada aksesnya gitu. Tinggal gimana caranya kita memanfaatkan akses tersebut supaya kita bisa mendapatkan informasi dan juga resource tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita sama-sama buka informasi dan kita melihat sesuatu yang satu melihatnya hal yang belum ketemu yang sampai ke tahap resource-nya dibandingkan sama orang yang udah sampai ketemunya, tahap yang memang harus dia ketemu nih orangnya emang ini nih. Nah, itu akan berbeda hasilnya walaupun bisnis modelnya sama gitu. Nah, jadi teman-teman tuh harus punya acuan atau gambaran gimana sih supaya bisa mengakselerasi bisnisnya saya gitu. Karena sekarang ini dengan ada digital dan teknologi yang sangat cepat mendapat informasi, semua tuh bisa diakses itu tanpa ada namanya batasan lah. Kita mau ngobrol sama orang US, mau ngomong sama orang Jepang, mau ngomong sama orang Korea itu kita bisa dalam hari ini juga bisa. Jadi itu yang harus teman-teman coba pertimbangkan gimana kira-kira mengakselerasi. Oke. Sekarang kita bahas mengenai cloud software-nya. Jadi cloud computing itu mungkin kalau buat teman-teman yang nggak familiar dengan bahasa cloud software gitu. Jadi kita ada namanya cloud computing. Jadi cloud computing itu ada kayak layanan yang kita gunakan melalui jaringan internet. Dan itu biasanya untuk menyimpan seperti aplikasi data. Nah, kalau dulu kan mungkin kalau data itu kan disimpan dalam bentuk kertas terus kita filing di gudang arsip ya. Nah, kalau sekarang tuh dengan adanya cloud computing, kita bisa simpan data kita melalui bentuk scanan dan kita taruh di cloud. Jadi kayak bentuknya itu bukan perlu kayak tempat yang gede gitu yang harus data disimpan 10 tahun, bentuknya harus semuanya kertas dan harus masukin di gudang. Kalau sekarang udah bisa semua rata-rata semua simpan dalam Google Drive atau biasanya salah satu aplikasinya gitu kan. Walaupun ada aplikasinya kayak Alibaba Cloud dan itu semua berbasis cloud dan bisa disimpan untuk ya sebanyak-banyaknya lah data yang emang mau ditaruh lah. Nah, itu tinggal kita subscribe aja setiap bulannya berapa. Gitu. Terus kalau cloud software-nya itu adalah aplikasi yang berbasis cloud. Jadi artinya aplikasi itu tidak diinstal di aplikasi di kita punya laptop nih atau di kita punya komputer, tapi kita install itu di kita cukup subscribe
dan kita masuk melalui website, maksudnya melalui browser, dan kita bisa akses address-nya. Kita tinggal login menggunakan user dan password. Jadi sesimpel itu sekarang menggunakan aplikasi. Jadi nggak perlu yang namanya install, nunggu installing. Kadang-kadang pas install mungkin error karena mungkin Windows-nya versinya harus versi 10, harus versi 7. Nah sekarang nggak, karena namanya udah ada praktisan, nggak perlu diinstall, cukup butuh user ID sama password. Habis itu kita subscribe langganan bulan, dan semua itu langsung bisa diakses. Jadi itu namanya disebut dengan kepraktisan. Nah, ini beberapa bentuk contoh-contoh software lah yang mungkin biasanya dipakai beberapa orang gitu ya. Jadi yang umum dipakai dalam bisnis ya teman-teman. Jadi kayak ada jurnal untuk berhubungan sama accounting dan operational, Klik Pajak berhubungan untuk dengan pajak, Talenta itu berhubungan dengan HR, lalu ada Google Drive itu untuk menyimpan dokumen-dokumen, Spendmo ini untuk mengatur keuangan perusahaan gitu kan. Jadi supaya kalau misalnya dulu kan harus kasih petty cash via cash, ataupun untuk proses pembayarannya juga harus ketemuan gitu kan. Spendmo itu bisa lebih praktis untuk mendokumentasikan dan juga untuk bisa untuk mendistribusikan lah uangnya dan bisa mengontrol itu. Nanti lebih detailnya nanti mungkin akan dibahas oleh tim Spendmo untuk masalah aplikasinya. Terus juga ada Google Ads, lalu ada Credible tuh untuk warehousing, lalu ada YouTube. Nah, ini cuma contoh bentuknya. Sebenarnya banyak banget kalau ngomong software, cloud software mah teman-teman cari di Google Store mah banyak banget yang bisa dipakai gitu. Tapi ini contoh bentuk yang dipakai dalam bentuk yang umumnya dipakai sama bisnis. Jadi dengan ada cloud software itu tuh solusinya itu adalah easy untuk diinstal. Jadi untuk didapatkan itu gampang gitu kan. Lalu ternyata saya cerita, jadi kita cukup berlangganan, nanti langsung bisa diaplikasikan. Jadi nggak perlu lagi install panjang gitu kan. Aksesnya tanpa batas, artinya selama teman-teman punya loginnya, mau teman-teman buka di jam 1 malam, mau dibuka di jam 3 pagi, nah itu semuanya udah bisa dilakukan tanpa harus ada perlu akses permission atau harus ke kantor gitu kan. Nggak usah, ngapain ke kantor malam-malam jam 3 pagi mau lihat data kan ribet kan. Habis itu kemudahan dalam melakukan monitoring, jadi kayak dengan ada data yang kita bisa akses setiap kali itu kita bisa melakukan monitoring terhadap data-data yang diinput ataupun yang disajikan oleh sistem. Jadi pada saat kita merasa itu tidak benar, kita langsung bisa kontak, kita punya tim untuk bisa menanyakan kepada tim apa sih yang sebenarnya terjadi sehingga ini angkanya atau mungkin dokumentasinya nggak clear gitu kan. Nah, itu bisa langsung tanyakan tanpa harus kita datang ke kantor atau harus kita ketemuan gitu kan. Itu kira-kira. Nah, terus yang poin terakhir nih kita bahas mengenai sinergi bisnis melalui cloud software. Nah, jadi sinergi, teman-teman mesti ngerti mungkin definisi sinergi dulu ya. Jadi sinergi itu adalah gabungan atau dua elemen atau lebih. Jadi artinya kalau misalnya teman-teman gabungan 1+1 itu bukan hasilnya 2 tapi menjadi 3 atau 4 gitu. Itu yang disebut dengan sinergi. Jadi dengan adanya sinergi itu menyebabkan hasil yang dihasilkan tuh lebih besar daripada kita hanya berangkat dari satu elemen. Gitu. Nah, jadi kalau di dalam sebuah bisnis yang disebut dengan sinergi bisnis itu adalah penggabungan beberapa proses sehingga menyebabkan output dari sebuah advice itu menjadi lebih besar dari hanya kita bergantung pada satu divisi tertentu atau satu proses tertentu. Gitu. Jadi itu disebut dengan sinergi. Nah, ini contoh sebuah sinergi. Jadi ini ada di sini ceritanya di sebelah kiri itu adalah kategori. Kategori itu kita ngomong kayak divisi lah ya. Kita ngomong. Jadi ada divisi data storage, accounting and tax, finance, HR, sales marketing, and warehouse. Semua itu digantikan dengan namanya software. Jadi untuk menyimpan data, dulu mungkin pakai orang filing ya. Kita ngomong orang filing, habis itu harus dimasukin ke dalam dalam gudang arsip. Nah, sekarang itu hanya cukup siapapun bisa taruh di dalam Google Drive, hanya cukup dikasih akses untuk login masuk ke dalam Google Drive-nya. Oke, itu berarti udah mengurangi space dan tidak ada lagi orang yang mengerjakan filing. Terus accounting and tax. Nah, dengan adanya jurnal sama Klik Pajak, orang yang namanya accounting tax itu mau kerja dari manapun dengan masa seperti ini gitu ya. Apalagi kan kita kan masa-masanya kan lagi corona seperti ini gitu ya, makin ngeri kalau kita harus ketemuan kan. Nah, dengan adanya software ini, kita hanya cukup login, lalu kita gunakan untuk input, kita upload data yang diperlukan, lalu kita kalau di Klik Pajaknya kita tinggal lapor untuk keperluan pajak, dan itu semua bisa dilakukan secara cloud. Artinya dimanapun teman-teman bekerja, mau teman-teman lagi ada di mungkin lagi di Kalimantan, kantornya di Jakarta, itu tetap bisa dikerjakan tanpa harus ketemuan di kantor. Lalu dari sisi finance, nah ini ada Spendmo, nanti yang detailnya bakal dijelasin sama tim Spendmo. Ini pokoknya untuk mengelola uang yang mungkin dulunya harus dialokasikan secara fisik gitu kan, dikasih ke orangnya, sekarang tuh udah nggak perlu karena dengan adanya Spendmo tuh kita bisa mengalokasikan kepada orang-orang atau di
kantor kita sebenarnya alokasi seperti apa, di budgetnya seperti apa, supaya mereka bisa kontrol uang yang kita kasih itu, dan kita bisa tahu penggunaannya seperti apa. Lalu ada talenta yang sebagai penggantinya HR. Jadi dengan ada talenta itu kita bisa mengetahui dari proses rekrutmen, habis itu pada saat karyawan masuk, karyawan itu termination, karyawan itu promotion, karyawan itu misalnya mau appraisal, karyawan itu misalnya mau perhitungan untuk salary, untuk perhitungan tax, untuk perhitungan reimbursement, nah semua itu ada di talenta. Jadi yang namanya manual, hitungan yang bisa salah lah, atau mungkin namanya tidak transparan terhadap karyawan kita, itu semua udah diselesaikan dengan aplikasi talenta. Jadi udah nggak ada yang namanya manual working lah. Jadi kita cukup yang penting absen berapa kali, karyawannya pun kelihatan gitu kan, absennya di mana tuh juga bisa kelihatan. Nah, itu udah terjawab sama talenta. Nah, kalau sales marketing, siapa nih yang menggantikan nih? Nah, dulu kan pasti ada orang tim sales sama tim marketing yang harus kita hire untuk bisa berjualan. Kalau sekarang, ya udah kita cukup punya account di aplikasi-aplikasi ini. Jadi ini salah satunya yang kita lihat ini ada Tokopedia, Shopee, Instagram untuk sama Google Ads. Dengan ada ini, ya kita cuma beriklan, sama kita taruh produk kita yang benar aja gitu. Jadi produknya apa, kita taruh yang benar, habis itu beriklan, lama-lama ya ada yang beli tanpa harus kita berjualan door to door atau kita bikin brosur, udah nggak ada zamannya kayak gitu. Jadi itu yang disebut dengan perubahan yang terjadi karena ada teknologi. Jadi dulunya door to door buat brosur, bagi-bagi di tengah jalan, sekarang tuh udah semua udah dihilangkan dengan adanya aplikasi cloud software yang dibentuk untuk kepentingan sales marketing ini. Lalu dulu warehouse harus ada punya gudang, nah sekarang ada namanya Credible, salah satu yang dipakai sama customer kita juga. Itu tujuannya adalah untuk mencari gudang posisi dimanapun dan kita sewa dengan jadi jadi mempertemukan aplikasi ini mempertemukan antara orang yang punya gudang sama orang yang butuh gudang. Nah itu nanti bisa detailnya mungkin dicek website-nya aja sih, saya nggak terlalu banyak, tapi itu salah satu software yang dipakai untuk kepentingan pergudangan. Nah, ini jadi ada salah satu study case kliennya saya. Jadi klien saya nggak sebut nama kliennya karena takutnya nanti jadi nggak confidential lagi datanya. Jadi kita sebut PTA. Dia tuh si penjual kosmetik. Jadi kosmetiknya itu dia tuh bikin, lalu dia jual. Nah, di dalam operasionalnya dia tuh menggunakan jurnal, pajak, transmission itu kita tuh sebagai adminnya, artinya dia tuh outsource ke kita lah untuk mengerjakan administrasinya. Terus Credible sebagai gudangnya, marketingnya Google Ads sama Facebook, salesnya Tokopedia sama Shopee. Nah, yang dia terjadi, dia hanya perlu meningkatkan gimana produknya. Jadi mereka fokusnya hanya ke produk improvement sama ke ads-nya untuk bisa mengejar kenaikan salesnya. Jadi yang kayak sifatnya administrasi, mungkin subscribe software seperti jurnal, atau mungkin seperti klik pajak, itu tuh sebut dengan fixed cost yang istilahnya akan selalu sama. Jadi istilahnya variabelnya dia itu cuma dari ads-nya dia doang. Ads-nya dia berapa, habis itu fixed cost-nya dia berapa, sehingga menghasilkan profit margin yang terus meningkat kalau penjualan naik. Jadi dia kejarnya di ads saja. Jadi setiap kali ada profit, dia bakar ke ads. Ada profit, dia bakar ke ads. Jadi penjualannya bisa naik. Bisnisnya dia sama sekali tidak ada, jadi si klien saya ini sama sekali tidak menyentuh di sisi operasional. Jadi ini cuma benar kontrol dari sisi ya tim yang udah dia hire ini. Jadi maksudnya tim itu dalam artian software inilah, software sama kita sebagai partnernya si klien itu memberikan advice dan administrasi supaya dia bisa tetap improve dari sisi penjualan. Kurang lebih gambarannya cuma kayak gitu dan itu bisnisnya running. Dan maksudnya ya omsetnya realnya sih ini kan angka contoh ya. Jadi realnya itu omsetnya itu 1 bulan dari jual kosmetik itu kira-kira 1-2 miliar per bulan lah kira-kira omsetnya. Nah itu cuma dari tools yang tadi doang. Jadi nggak ada yang nama sales door to door, nggak ada yang namanya sales bagi brosur, semua cuma mengandalkan ads sama marketplace untuk jualan dan itu aja. Ya itu kira-kira gambarannya. Oke, ini mungkin slide terakhir. Nah, jadi tadi saya udah ngejelasin mengenai proses teknologi itu mengubah bisnis menjadi sesuatu yang beda lah. Jadi kalau teman-teman kalau masih berpikirnya mundur ke belakang sih, kalau saran saya tuh diubah cara pola pikirnya. Karena dengan mengubah pola pikir dan cara bekerja itu akan meningkatkan performance dari bisnisnya. Karena kalau misalnya kita ngomong 5 tahun lagi, itu udah akan sangat beda. Even mungkin 5 tahun lagi tuh kita tuh mungkin bertransaksi itu udah benar-benar hitungan detik. Itu istilahnya kayak
kalau main di bursa saham, kalau teman-teman itu kan hitungan detik lah ya. Hari ini beli, besok jual. Hari ini beli, mungkin semenit lagi jual gitu. Jadi transaksi bukan seperti itu di 5 tahun lagi. Jadi kayak mungkin tanpa harus ketemuan, tanpa harus meeting, kita udah bisa langsung deal dalam sebuah aplikasi. Mau belanja apa, kita mau PO apa, semua dalam satu aplikasi dan orang itu semua akan masuk dalam aplikasi tersebut. Dan itu pasti akan ada yang ngebuat siapa nggak tahu. Tapi akan ada aplikasi-aplikasi lain, akan ada aplikasi terus yang akan mendukung teknologi, yang akan mendukung bisnisnya orang-orang kita dengan teknologi yang semakin berkembang, itu udah pasti. Jadi teman-teman harus bisa mengembangkan ide-idenya untuk bisa mengejar ke arah sana. Nah, ini slide terakhir nih lebih ke promo, karena teman-teman udah join di webinar hari ini, jadi saya dari pihak Transvision dengan jurnal tuh melakukan memberikan promosi untuk bisa menggunakan aplikasi jurnal bersama bisa konsultasi sama kita. Jadi untuk teman-teman yang hari ini menggunakan aplikasi jurnal, berlangganan jurnal yang pertama kali, itu akan ada diskon sampai dengan 40% dan juga gratis amunan aplikasi selama 30 hari. Nah, terus selain itu, teman-teman akan diberikan juga konsultasi online gratis dengan timnya Transvision. Jadi timnya Transvision itu akan, teman-teman yang tertarik untuk ikut program ini akan melakukan mengisi beberapa form yang nanti akan ada di halaman berikutnya. Itu dan nanti akan dipandu sama timnya Transvision untuk bisa dischedulekan kapan tanggal konsultasi atau waktu konsultasinya. Nah, caranya gimana untuk bisa dapat ini? Nah, caranya teman-teman masuk ke link ini. Jadi untuk pertama untuk daftarnya, ini saya taruh di chat ya. Saya taruh di chat, sebentar. Jadi teman-teman daftar ke linknya yang ini. Nah, nanti teman-teman klik di linknya ini untuk bisa dapetin promonya, untuk bisa dapat yang tadi yang promo 30 hari gratis. Nah, terus untuk dapetin diskonnya nanti tinggal menghubungi nomor WhatsApp ini nih. Jadi nomor WhatsApp-nya itu di situ ada WA Business Transvision ataupun meng-email kepada cs@transvision.com. Nanti akan saya taruh semua di chat supaya teman-teman bisa langsung diklik dan bisa menghubungi nomor WhatsApp ataupun emailnya. Nah, terus nanti di WhatsApp itu teman-teman yang udah ngedaftar akan dijadwalkan kapan jadwal konsultasi dengan tim Transvision. Jadi nanti selama konsultasi boleh tanya apa aja ya, teman-teman boleh tanya mengenai masalah teknologi, mengenai masalah legal, mengenai masalah accounting, finance ataupun tax, dan itu semua bisa. Jadi berhubungan sama bisnis secara umum itu semua teman-teman bisa ditanyakan di Transvision nanti. Nah, jadi kira-kira itu untuk dapetin promonya. Oke, ya kira-kira itu dari saya. Terima kasih buat yang sudah berpartisipasi sampai dengan sekarang. Oke, Chan, saya kembalikan ke Chandra. Oke, sebentar, ini kamera saya kelihatan nggak ya? Nah, Chan. Kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Thank you Pak Dhani buat materinya. Wah, sangat menarik ya. Jadi Pak Dhani juga udah sharing bagaimana Pak Dhani itu juga sukses mengimplementasikan software dan membantu para pengusaha untuk go digital. Jadi kalau Bapak Ibu nih sekarang yang punya usaha tertarik buat konsultasi atau bertransformasi, Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan ya, langsung dapat hubungin Pak Dhani. Jadi tadi udah di-share kontaknya Pak Dhani, langsung aja kontak ke Pak Dhani. Jadi saya kenal Pak Dhani udah lama ya Pak Dhani ya. Jadi saya kenal bahwa Pak Dhani ini orangnya juga humble loh. Jadi meskipun Pak Dhani itu CEO, tapi Pak Dhani juga cukup sering untuk turun langsung ke klien. Jadi klien itu juga merasakan secara langsung expertise dari Pak Dhani. Jadi itulah salah satu menurut saya poin plus dari Transvision ya. Oke, kita akan masuk ke sesi sebelum masuk ke sesi kedua, saya mau bahas tentang tadi yang Pak Dhani sempat promoin. Jurnal itu belum pernah nih, sampai saat ini kita kasih diskon 40%. Wah, itu gede. Saya yakin Pak Dhani itu subsidi tuh di situ. Thank you Pak Dhani buat supportnya ke jurnal. So, jadi buat teman-teman, bagi yang interest untuk punya akun jurnal, ini hanya untuk akun jurnal baru ya, jadi bukan untuk perpanjangan. Jadi teman-teman di sini yang sudah punya akun jurnal, yang mau perpanjangan itu nggak bisa dapat diskon sekian. Tapi untuk yang baru, teman-teman boleh langsung sign up, hubungin Pak Dhani. Oke? Nah,
Kita akan langsung masuk ke sesi yang kedua. Materinya juga nggak kalah menarik ini. Kalau saya lihat attendance-nya naik terus nih ya, naik terus. Jadi materinya juga kalah menarik, yaitu bagaimana tool dari Spenmo atau alat ini yang dari Spenmo, sesuai Pak Dani tadi jelasin mengatur keuangan gitu, itu bisa membantu pengusaha juga mendigitalisasi finance operation gitu ya. Jadi tanpa berlama lagi kita sambut Silvi dari Spenmo. Silakan Silvi. Halo. Oke, halo, suara saya kedengaran? Maaf. Oke, dengar clear. Oke, ini saya share screen ya. Sudah terlihat? Oke, sudah. Oke, thank you. Thank you Pak Dani, penjelasannya udah sangat mewakili nih. Sebenarnya kayak saya nggak perlu jelasin lagi gimana evolusi cloud software dalam pandemik ini, karena ya apa yang tadi dijelaskan sama Pak Dani sudah sangat kompleks sekali. Cuma dari Spenmo, mungkin saya kasih garis besar dari sisi Spenmo yang kita melihat bagaimana cloud software sangat berkembang sekali, nggak cuma dalam pandemik. Memang seperti yang tadi Pak Dani sampaikan, kita sebagai manusia memang wajib berevolusi. Kita bisa melihat semua kesempatan-kesempatan yang ada, dan memang kita harus mengikuti kesempatan-kesempatan yang ada itu. Oke, nggak berlama lagi, mungkin saya... Oke. Nah, kita melihat bahwa tren bisnis dari tahun 2021 ini banyak banget yang sekarang ini sudah kerja dari rumah. Mungkin diawali karena ada pandemi COVID ini. Cuma kalau misal teman-teman bisa lihat dari negara-negara berkembang seperti di Amerika, Eropa, segala macam, mereka sudah banyak sekali melakukan WFH itu bahkan sebelum jauh dari pandemik. Ada beberapa rekan saya yang memang kerja di sana, mereka juga udah ngomong, seminggu itu paling wajib ke kantor mungkin 1 sampai 2 hari. Sisanya benar-benar mereka ya kerjanya dari rumah atau mungkin dari coffee shop. Sekarang ini yang saya temukan juga banyak sekali teman-teman yang kerja dari rumah, kerja dari coffee shop, dan kita juga melihat bahwa semakin kita kerja dari rumah atau kita kerja dari manapun, pengoptimalan dalam sebuah bisnis juga otomatisasinya juga lebih baik sekali, dan itu yang terjadi dalam dewasa ini. Selain itu juga kita memiliki keputusan bisnis yang didukung oleh data, dan kita bisa berinovasi dalam semua bisnis model. Sebelumnya kalau misalnya saya ngomong kecepatan, boleh menginformasikan. Oke. Nah, ini adalah beberapa manfaat memindahkan operasi bisnis ke cloud. Kita melihat bahwa kalau misalnya teman-teman semua bisa memindahkan semua operasi bisnis ke cloud, itu banyak banget keuntungannya. Yang pertama, salah satunya, Bapak Ibu bisa lihat datanya kapanpun, dimanapun, jam berapapun yang Bapak Ibu inginkan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dani, bisa melihat segala sesuatunya dalam jam berapapun, waktunya kapanpun. Jadi nggak perlu repot-repot harus ke kantor dulu, harus buka komputer dulu, harus buka laptop dulu, harus ke kantor segala macam, tidak perlu repot-repot seperti itu. Bapak Ibu punya aksesibilitas di mana aja, kapan saja. Even kita di WC, kita dari mobile phone-nya, kita bisa melihat segala bentuk bisnis kita, segala macam. Terus penggunaan cloud dalam operasi bisnis akan meningkatkan produktivitas dan kolaborasi tim. Ini sudah saya buktikan ya Bapak Ibu ya, bahwa ketika saya menggunakan cloud data sebagai operasi bisnis saya, produktivitas dari semua tim yang ada bekerja sama dengan saya, kolaborasi antara satu divisi dengan divisi yang lainnya, itu sangat efektif sekali, karena mungkin ketemu di rumah suasana yang nyaman, suasana yang aman juga gitu loh. Kalau misalnya di kantor mungkin ada bising-bising terganggu dengan ABCDE segala macam kayak gitu. Jadi banyak sekali manfaat kita ketika kita memindahkan operasi bisnis kita ke cloud ini. Nah, ini saya ada kasih sedikit kisah di balik Revo. Revo itu adalah salah satu customer Spenmo. Jadi Revo ini adalah website peningkatan karir yang dia ada di Indonesia. Sebelum menggunakan cloud management, dari CEO-nya Matteo itu, Bapak Matteo berbicara dengan saya, ada berbagai masalah yang mereka hadapi. Yang pertama misalnya, pelacakan manual dan pemrosesan pembayaran melalui transfer bank. Jadi apa-apa tuh dia harus cek manual secara offline, kalau misalnya segala macam itu agak sedikit ribet. Dia kalau misalnya mau transfer gaji karyawan segala macam juga harus lewat manual, harus akhir bulan harus dicetak satu persatu, kadang-kadang juga dari sisinya bisa ada selisih uang segala macam kayak gitu. Selain itu, biaya bisnis seperti biaya marketing, Facebook dibayar hanya dengan satu kartu saja. Dan kemarin itu sebelum mereka menggunakan cloud software, mereka masih menggunakan pembayarannya dari kartu CEO-nya, which is itu dari kartu Bapak Matteo tersendiri. Jadi benar-benar ngerepotin banget, sedangkan dia pengen sekali
untuk yang bayar pribadi mana, untuk yang memang bayar untuk office itu yang mana. Memang harus dibedakan seperti itu. Dan karyawan tradisional tidak berlaku untuk karyawan yang kerja dari rumah. Jadi banyak sekali kendala ketika dari salah satu customer kita ini, dia tidak memakai cloud software tersebut. Tapi setelah dia memakai dari cloud software, itu secara nggak langsung meningkatkan moral dan produktivitas dalam pengaturan work from home. Nah, work from home ini juga sangat berguna buat karyawan-karyawan. Jadi tidak hanya menguntungkan dari sisi perusahaan, tapi juga pemakaian cloud ini dapat menguntungkan dari sisi karyawan. Yaitu salah satu contohnya, karyawan bisa memproses dan memantau semua jenis pembayaran dalam satu dashboard. Jadi kita bisa melihat seluruh transaksi pembayaran, pembelian, pembelanjaan apapun hanya dalam satu dashboard saja. Dari karyawan juga dari tim finance nih biasanya. Mereka bisa memperkirakan anggaran dan pengeluaran mingguan atau bulanan. Biasanya tim finance, tim sales, dan marketing punya budget sendiri. Let's say, untuk tim marketing kita punya budget misalnya 100 juta untuk pemasangan iklan di Facebook, TikTok, Google. Dari tim sales mereka ada pembelanjaan buat office supply, untuk segala macam. Jadi anggaran budgeting untuk pengeluaran tiap minggu dan tiap bulan itu bisa diatur sendiri. Dan kita bisa memakai kartu virtual untuk mensegmentasi dalam pengeluaran SAS dan juga biaya marketingnya. Semua bisa diatur dalam software cloud ini. Dan kita juga bisa mengembangkan dan pembelajaran diri dari karyawan setiap bulannya. Seperti itu. Nah, ini saya memperkenalkan sedikit teknologi terdepan dari Spenmo. Jadi Spenmo ini adalah kita software pembayaran yang berbasis cloud, di mana kita akan memberikan kartu korporat secara free, berapapun yang Bapak Ibu minta, kita akan kasih secara free. Kartu korporat ini kita bekerja sama dengan Mastercard, jadi kita under license management. Banyak banget teman-teman atau Bapak Ibu mungkin yang nanyain, udah ada license-nya belum nih, OJK, BI, segala macam, karena saya tahu brainstorming masyarakat Indonesia adalah kita butuh izin, kita butuh segala sesuatu yang valid dan buktinya ada. Dan kabar gembira yang bisa saya sampaikan adalah kita sudah ada license dengan Bank Indonesia, jadi Bapak Ibu Saudara nggak perlu takut buat pakai kartu Spenmo ini karena memang kita sudah ada license. Di luar negeri kita pakai Singapore MTP karena perusahaan kita dari Singapura, jadi saya berani jamin ini sangat aman sekali. Dan juga kartu korporat ini akan dibagikan biasanya nih, salah satu customer kita, saya nggak perlu sebut mereknya, dia memberikan kartu ini selain buat expense untuk biaya marketing, let's say seperti pemasangan iklan, pembayaran invoice, karena kartu kita juga bisa digunakan untuk membayar invoice, diberikan juga kepada sales marketing. Biasanya sales marketing suka ada budget buat transportasi, akomodasi, daripada capek-capek pakai personal uang pribadi terlebih dahulu baru reimburse, mendingan langsung pakai kartu Spenmo. Again, seperti yang tadi saya sampaikan, kartu kita bekerja sama dengan Mastercard. Jadi kartu ini dapat digunakan secara online maupun offline, dalam maupun luar negeri, dimanapun Bapak Ibu berada, kartu kita bisa digunakan. Satu kartu ini bisa diatur limitation-nya. Biasanya sales atau marketing atau mungkin buat divisi finance, buat divisi sales, segala macam suka ada budgetnya. Jadi masing-masing untuk setiap level itu bisa diatur limitation-nya. Dan kita juga langsung dapat approval dari atasan langsung kalau kita melakukan cash reimbursement. Dan kita mendukung program pemerintah yang mengurangi pemakaian kertas seperti itu. Untuk otomatisasi bill pay ini seperti invoices. Jadi Spenmo ada bill satu software, automatically kita sebutnya automated bill pay, di mana setiap Bapak Ibu kirim apapun, kirim tagihan, biasa kan invoice ada bentuknya banyak nih. Ada dalam bentuk misalnya tulisan tangan, ada dalam bentuk Excel atau dalam bentuk format PDF. Bapak Ibu Saudara nggak perlu repot-repot, karena kita melihat ketika finance team scrap satu invoice, butuh waktu 5-10 menit buat satu invoice aja. Jadi kalau misalnya pakai Spenmo itu sangat mudah sekali. Bapak Ibu yang Bapak Ibu Saudara perlu lakukan cuma hanya email tagihan tersebut ke Spenmo. Software kita akan automatically baca seluruh tagihan yang tertera dari invoice tersebut. Selama ada funds dalam Spenmo akunnya, kita akan langsung bayarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau misalnya punya memang biaya langganan tiap bulan yang wajib dibayarkan, cukup informasikan kita ke tim Spenmo dari awal, kita akan langsung bayarkan tagihan tersebut selama masih ada funds dalam Spenmo akunnya. Nah, ini ada beberapa langkah dan manfaat untuk mengimplementasikan cloud software. Mungkin tadi Pak Dhani sudah lebih jelas menjelaskan kenapa kita harus menggunakan cloud software, manfaatnya seperti apa. Dari sisi Spenmo, kita harus yang pertama yang harus kita tahu sebelum kita mengimplementasikan cloud software adalah kita harus menilai. Jadi kita harus tahu dulu apa kendala yang perusahaan kita sedang hadapi. Apakah ada banyak fraud, apakah ada banyak penipuan, apakah ada banyak kesalahan, apakah ada dalam sisi budgetingnya agak sedikit kurang. Jadi kita harus tahu dulu kendala besar yang perusahaan kita sedang hadapi seperti apa. Yang kedua, kita harus menjelaskan kepada anggota tim
anggota tim juga, jika mereka tidak terbiasa dengan otomatisasi. Karena kita melihat sekarang ini mungkin di dalam satu perusahaan banyak rekan-rekan senior yang tidak terbiasa dengan perkembangan teknologi. Memang kita akui kalau misalnya perkembangan teknologi ini banyak dialami sama anak-anak tren milenial, anak-anak muda. Nah, kita harus bisa menjelaskan, meyakinkan kepada rekan-rekan kita yang senior bahwa segala macam yang secara otomatis ini memang harus dikerjakan. Again, kita mengikuti perkembangan teknologi, kita harus maju ke depan, bukan kita melihat ke belakang. Yang ketiga, kita melihat opsi. Haruskah bisnis kita menggunakan software otomatis? Haruskah bisnis kita memilih platform manajemen pengeluaran online? Kita harus menelaah dulu apa yang perusahaan kita kerjakan. Apakah perusahaan kita sudah waktunya, sudah bisa menggunakan software otomatis ini? Bagaimana keuntungannya kalau misalnya kita menggunakan software otomatis ini? Terus kita harus orientasi. Orientasi buat apa? Kita harus menerapkan perangkat lunak sistem otomasi ke dalam perusahaan kita. Pastikan semua Bapak Ibu yang gunakan ketika menggunakan implementasikan cloud software, itu perangkat tersebut memiliki customer service yang baik, dalam arti customer support seperti yang tadi mungkin dari tim jurnal dan dari tim translation juga memberikan Bapak Ibu boleh konsultasi gratis segala macam, itu penting sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita mau coba satu produk, ketika kita mau berlangganan satu produk, harus make sure kalau misalnya perusahaan tersebut punya customer support, customer service yang baik. Karena kenapa? Ketika kita ada kendala apapun, kita bisa konsultasi sama mereka. Ketika kita punya sesuatu yang kita nggak ngerti, kita nggak tahu cara seperti apa, kita punya customer support yang bisa membantu kita menyelesaikan semua pertanyaan kita. Jadi penting sekali buat kita tahu bahwa perusahaan tersebut, perusahaan cloud software tersebut mempunyai customer service, customer support yang baik. Yang terakhir adalah evaluasi. Kita harus cek setiap bulan setelah kita memakai cloud software ini, kita harus cek evaluasi implementasi dengan tim kita masing-masing. Bagaimana? Apakah ada kendala ketika mengimplementasikan cloud software ini? Apakah ada kesusahan ketika kita mengimplementasikan software ini? Bagaimana kita lihat sebelum kita memakai dan sesudah kita memakai, kita harus menelaah semuanya supaya perusahaan kita semakin baik dan semakin baik. Seperti itu. Ini ringkasannya, saya cepat sekali, Bapak Ibu Saudara, tidak perlu berlama-lama juga. Jadi menurut dari Spenmo adalah pemilik bisnis ini harus proaktif. Jadi kita harus aktif menelaah dulu. Yang pertama, kita harus tahu apa yang terjadi dalam perusahaan kita. Kita harus ngerti dulu bagaimana kita bisa berkembang dan ke arah mana kita berkembang. Pasti dalam satu perusahaan akan berkembang ke arah yang lebih baik, tapi harus di make sure dulu bagaimana caranya. Dan cara-caranya itu apakah sesuai dengan yang SOP perusahaan tersebut ada. Dan sebelum Bapak Ibu Saudara berlangganan dalam satu cloud software, make sure again customer service yang mereka perusahaan tersebut punya customer service yang baik. Ketika kita punya masalah, kita bisa konsultasi ke dalam customer service tersebut. Kita juga harus melibatkan karyawan kita dalam proses orientasi cloud, karena kan tidak mungkin seorang CEO turun tangan untuk menggunakan cloud software tersebut. Jadi kita harus benar-benar turun tangan, kita harus melibatkan semua tim kita buat mereka terbiasa dengan teknologi yang baru. Again, kita harus maju ke depan buat perusahaan lebih baik. Jadi kita harus melibatkan seluruh karyawan ketika kita dalam proses orientasi cloud ini. Dan again, Bapak Ibu Saudara harus tetap menyediakan dukungan customer service yang baik. Jadi nggak cuma dari perusahaan yang kita pakai cloud software ini nih yang butuh customer service yang baik. Perusahaan kita juga harus punya customer service yang baik. Jadi kita bisa memberikan yang terbaik juga buat customer-customer kita yang ada. Yang terakhir ini ada promosi eksklusif dari Spenmo. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara mungkin berlangganan Spenmo, kita akan berikan biaya berlangganan Spenmo gratis selama 3 bulan. Dan kalau misalnya memang Bapak Ibu Saudara ada pertanyaan yang mungkin boleh ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di kolom Q&A-nya. Untuk sosial media kita, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di Instagram kita ada di @spenmo.id, di Facebook kita ada Spenmo Indonesia, dan juga di LinkedIn kita ada di Spenmo. Saya kembalikan ke Pak Chandra, itu saja Pak. Thank you Sylvie. Wah, Thank you, Pak. menarik banget. Jadi materinya luar biasa. Kalau saya itu jadi pengusaha nih ya, dan dengar apa yang Sylvie tadi sampaikan, saya itu benar-benar pengen pakai Spenmo sih. Jadi tadi disampaikan itu cukup menarik ya, bahwa kita tinggal kirim invoice ke emailnya Spenmo, maka Spenmo yang ngatur untuk pembayarannya ya. Bener ya? Betul Pak, kayak gitu. Ya, jadi secara tidak langsung saya punya personal finance assistant dong. Tapi bukan dalam bentuk manusia, tapi bentuknya udah artificial intelligence, which is apa namanya ya, orang itu bisa lupa, tapi mesin tidak gitu kan. Jadi saya rasa wah ini menarik banget. So buat Bapak Ibu yang
punya ketertarikan untuk tahu lebih lanjut Spenmo, itu bisa langsung kontak ke Sylvie ya. Jadi Sylvie mungkin boleh drop kontaknya di kolom chat. Jadi audiens di sini semua bisa tahu how to connect with you. Oke. Nah, pastinya kita udah telah banyak mendengar nih sharing dari Pak Dani, dari Sylvie. Jadi bagi Bapak Ibu nih yang punya pertanyaan, itu langsung drop ke kolom Q&A ya. Jadi Bapak Ibu please find the Q&A button di bawah, di kolom bawah. Saya lihat ini udah ada beberapa pertanyaan sih. Tapi kalau yang masih ingin bertanya, masih kompos pertanyaannya, boleh drop langsung di Q&A ya. So, jangan kemana-mana, setelah sesi Q&A kita masih ada hadiah untuk peserta. Jadi kita masuk ke Q&A dulu ya, mungkin teks up to 15 menit kita akan berbicara. Untuk pertanyaan boleh di Q&A, jangan di kolom chat ya. Jadi di Q&A-nya. Oke, kita akan jawab berurutan soalnya. Pertanyaan pertama ini ada dari Ibu Francisca Hanita. Selamat siang Pak Chandra. Wah, ini untuk saya berarti ya. Saya seorang dosen, kebetulan dengan join dengan salah seorang yang bergerak di bidang lembaga pendidikan. Bagaimana kriterianya? Dan kemudian kami dari LPK perlu dibayarkan di harga berapa serta mekanismenya bagaimana? Ini maksudnya untuk pemakaian jurnal ya Bu Francisca ya. Kalau benar ini saya coba menjawab aja. Bila memang ada keperluan untuk pakai Bu, biasanya kita akan ada sesi untuk demo. Jadi boleh nggak DM saya secara personal atau Pak Dani boleh DM kontak dari Bu Siska. Nanti kita akan discuss after this event ya. Menarik banget Bu Siska. Thank you. Lalu yang kedua ini ada dari Pak Triwono. Dari Pak Triwono. Selamat sore Pak Dani. Wah ini pertanyaan untuk Pak Dani berarti. Thank you sharing ilmunya. Usaha kami di bidang jasa nih. Apakah bisa ambil kesempatan promo untuk klien UKM? Waduh, udah langsung dapat klien Pak Dani. Boleh dibantu Pak Dani? Oke, Pak Tri. Terima kasih nih Pak pertanyaannya nih. Jadi kalau misalnya promonya itu nanti Pak Tri tinggal tadi yang di step-stepnya, jadi kontak ke nomor WhatsApp atau email ke acs@trustvision.com. Nanti akan ada timnya kami akan membantu Pak Tri untuk mencoba dijadwalkan jadwal konsultasinya. Jadi Pak Tri tinggal langsung ke channel itu. Nanti bisa dicoba aja langsung Pak. Oke, thank you Pak Dani. Semoga menjawab ya Pak Tri. Jadi langsung nih short message ke Pak Dani, nanti akan dibantu Pak Tri. Don't worry, dari awal sampai akhir saya yakin Pak Dani punya service yang excellent. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Yuti. Ibu Yuti pertanyaan, siang Pak Dani, klik pajak yang di jurnal saya mulai pakai. Apakah sales invoice bisa dicantumkan juga dengan nomor seri pajak di sistem jurnal? Terima kasih. Halo, dengan Bu Yuti ya. Iya, Oke, Bu Yuti. Nah, kalau yang ini, kalau sepengetahuan update saya terakhir dari klik pajaknya itu masih dalam tahap pengembangan. Jadi kayaknya nomor seri faktur pajak itu belum masuk ke nomor sales invoice-nya. Karena mekanisme klik pajak sama jurnal pada satu integrasinya itu adalah data dari jurnal itu yang dilempar ke klik pajak. Jadi klik pajak itu belum lempar balik datanya ke jurnal. Nah, itu mungkin nanti setelah saya sih akan ada pengembangannya, tapi saya belum bisa ngomong kapan pengembangan dilakukan sih. Jadi sementara mungkin saya informasinya terakhir itu sih yang bisa dapat. Oke, thank you Pak Dani buat jawabannya. Tapi benar ya, dari jawaban Pak Dani, saya dari jurnal saya coba membantu klarifikasi. Untuk nomor seri faktur pajak itu memang dari klik pajak belum lempar balik ke jurnal. Jadi nomor invoice tied up antara nomor invoice dan nomor faktur pajak itu ada di klik pajak, bukan di jurnal ya. Tapi hopefully kedepannya kita akan kembangin sesuai dengan permintaan Bu Yuti ya. Oke, terus di sini ada dari Bu Ivon YM. Wah, Bu Ivon YM. Kalau perpanjangan dapat diskon berapa Pak untuk pemakaian jurnal? Wah, ini Bu Ivon boleh DM saya nomor HP-nya. Nanti saya akan minta untuk bagian tim retention jurnal untuk langsung kontak ke Bu Ivon ya. Boleh langsung slide. Saya yakin di event ini saya akan kasih special price buat Bu Ivon. Tolong nanti DM ya ke saya. Oke, lalu
ini ada pertanyaan sepertinya untuk Spenmo, Silvi. Dari Pak Henry, berapa biaya per transaksi antar bank untuk jasa Spenmo? Oke, biaya transfer antar bank itu tidak ada, jadi kita kasih free, kita kasih gratis, jadi sangat menguntungkan sekali. Kalau misalnya kita pakai bank biasa kan mungkin kena 6.500, 7.500, tapi kalau misalnya pakai Spenmo tidak ada fee dan tidak ada biaya sama sekali. Nggak ada ya. Wah, ini menarik banget sih. Ya, Jadi ya. Henry, kalau memang sering banget melakukan transaksi keluar atau beda bank, wah Spenmo ini salah satu jawaban sepertinya. Jadi boleh straight langsung kontak ke Silvi ya. Nanti akan dijelaskan produknya lebih lanjut. Thank you Pak Andri buat jawabannya. Buat teman-teman yang lain masih kalau punya pertanyaan, drop langsung di Q&A. Tapi sebelumnya saya punya pertanyaan ini. Pertanyaan cukup menarik. Nah, untuk Pak Dhani dulu ya, untuk Pak Dhani dulu. Jadi, menurut Pak Dhani nih, terkait pengalaman Pak Dhani mendigitalisasi, tadi di studi case kan ada ini ya, ada pengalaman Pak Dhani mendigitalisasi klien nih. Nah, apakah semua jenis perusahaan itu bisa digitalisasi, Pak? Secara operasionalnya bisa, tapi mungkin untuk beberapa tertentu nggak bisa. Misalnya contoh, F&B gitu ya. Sebenarnya F&B itu bisa digitalisasi, cuma habit orangnya belum bisa. Ya, kita ngomong contoh, saya punya contoh yang di China ya. Jadi kita order makan itu hanya scan QR code di meja. Jadi nggak ada pelayan tuh, nggak ada waiter. Jadi scan QR code, nanti tiba-tiba ada sebuah mesin yang makanan datang gitu dari belakang. Jadi itu salah satu. Tapi kalau di sini kayaknya habitnya belum. Masalahnya habitnya. Jadi kan itu kan salah satu teknik digitalisasi kan, tidak ada waiter. Mungkin juga makanannya itu yang di belakang itu juga mungkin nggak pakai koki, mungkin juga kayak udah mesin yang ngerjain bisa juga gitu kan. Nah pokoknya tiba-tiba datang ke meja, nanti tinggal diambil gitu. Jadi itu salah satu jadi sebenarnya semua jenis itu bisa digitalisasi sih. Mungkin yang belum bisa itu bisnis konstruksi kayaknya. Karena konstruksi itu masih butuh orang untuk yang ya mungkin untuk kayak ngebangun segala macam itu masih belum. Tapi mungkin ke depannya dengan adanya semakin berkembangnya teknologi bisa aja nanti yang melakukan konstruksi itu robot bisa gitu. Kita nggak ada yang tahu. Oke, thank you Pak Dhani buat jawabannya. Tapi saya lihat beberapa sektor khususnya operational back office itu lebih mudah untuk digitalisasi ya dibanding yang non back office ya Pak ya. Benar ya? Betul. Ya. Oke. Nah, kira-kira nih Pak Dhani, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mendigitalisasi operasional itu dan tantangannya apa sih selama proses? Oke. Kalau waktunya itu sebenarnya balik lagi ke masing-masing industri tadi kayak Sandra bilang. Jadi maksudnya masing-masing bisnis tipe bisnis lah ya. Jadi average untuk mendigitalisasi sebenarnya itu mungkin butuh waktu kira-kira pada saat migrasi ya. Maksudnya pada saat kita memutuskan untuk mengubah sistem operasionalnya sampai itu benar-benar terimplementasi, itu mungkin paling cepat itu 2-3 bulan, paling lama itu mungkin 6 bulan sebenarnya. Ya tergantung size bisnisnya ya. Karena pada saat saya mengubah bisnis proses untuk perusahaan UMKM, itu mungkin cuma kita ngomong hitungannya 2-3 minggu udah selesai. Karena orangnya nggak banyak. Tapi kalau kita ngomong orangnya mungkin udah dalamnya ada 100 orang atau mungkin sampai 1.000 orang, itu kan akan butuh waktu untuk melakukan training, mengubah pola cara, dan itu butuh waktu, jadi yang lama gitu. Jadi balik lagi scale bisnisnya sebesar apa. Terus abis itu tadi pertanyaan satu lagi apa? Tantangannya apa? Oh ya, tantangannya adalah balik lagi adalah ke human-nya. Sistemnya kan udah ada nih, ya kan? Udah diimplementasikan. Nah, untuk mengubah mindset orang untuk mengubah yang dari dulunya mungkin tipenya konvensional menjadi sebuah yang digital, itu benar-benar ya butuh diulang terus gitu ya. Ini nanti diulang lagi, ini diulang lagi gitu. Jadi saya harus mengedukasi terus ke orang-orang yang memang mungkin yang dari dulu kerja udah 30 tahun sistemnya manual gitu kan, terus tiba-tiba ubah ke jadi digital, itu sesuatu yang memang harus di-repeat terus gitu sampai akhirnya mereka terbiasa dengan cara model digitalisasi. Itu sih tantangannya sih biasanya. Oke. Jadi memang culture ya namanya, kita kalau merubah culture itu agak susah, tapi dengan dukungan dari pemilik bisnis atau pemegang kepentingan di bisnis itu kalau memang diharuskan biasanya akan lebih memudahkan ya Pak Dhani ya. Ya, betul. Kita bisa mentransformasi digital. So Bapak Ibu yang udah dengar materi hari ini ya dan tahu nih titik-titik mana yang harus didigitalisasi, mungkin bisa start untuk mendigitalisasi gitu.
Terus saya ada pertanyaan nih, kalau ini yang untuk Spenmo, Silvi. Nah, saat ini nih, user-user dari Spenmo yang sangat aktif menggunakan transaksi Spenmo, itu jenis usahanya kira-kira apa ya? Dan untuk transaksi apa sih biasanya? Halo? Oke, kalau dibilang jenis customer-nya sebenarnya kita open buat jenis customer, tapi sekarang ini customer kita kebanyakan justru campur-campur sih Pak Chandra. Ada yang dari F&B, ada yang mungkin dari jual saham juga, ada yang dia juga remittance company. Jadi kita bisa bilang sekarang perusahaan yang pakai Spenmo itu campur-campur. Kebanyakan customer kita ini pakai kartu Spenmo buat bayar iklan. Jadi karena mungkin banyak perusahaan sekarang ini kita lihat ya di era digital ini banyak banget perusahaan yang pasang iklan di Facebook, di TikTok, di Google. Jadi banyak banget company yang pakai kita buat bayar iklan juga. Dan satu lagi banyak juga company yang pakai kita buat pembayaran invoice, Pak. Karena tadi seperti saya sampaikan, kita punya automated bill pay di mana software kita bisa automatically baca setiap tagihan yang tertera. Even tulisan tangan pun kita bisa baca. Jadi daripada finance team repot-repot buat scrap satu invoice, mereka cukup forward ke kita, software kita akan automatically scrap invoice tersebut. Selama ada uang, selama ada funds dalam spend maupun kita akan bayarkan. Wow. Kita kan nggak boleh sebut merek ya Pak ya. Jadi nggak boleh sebut merek nama customernya. Cuma ya kebanyakan customer kita banyak ya bisa dibilang general lah. Jadi ada dari F&B juga, ada yang dari saham juga seperti itu. Oke. Artinya kalau memang jenisnya Ferry, berarti hampir semua jenis usaha ini bisa diimplementasikan Spenmo ya. Artinya Bapak Ibu nggak perlu khawatir nih di sini audiens yang merasa, saya bisnisnya jasa nih, bisa nggak ya? Bisa. Oh, saya bisnisnya manufaktur nih, bisa nggak ya? Bisa gitu. Jadi don't worry about jenis usaha. Spenmo ini bisa dipakai di jenis usaha mana aja. Terus tantangan Spenmo mentransformasi nih. Jadi kan ada yang namanya begitu kita subscribe kan ada yang namanya diimplement ya. Tantangannya apa sih kalau kita mau implement itu kira-kira? Sebenarnya kalau misalnya dibilang tantangan bukan terkait dengan implementasi kali ya Pak ya. Tantangan terbesar itu banyak banget sekarang ini masyarakat Indonesia yang lebih nyaman menggunakan uang cash daripada uang digital. Seperti itu. Jadi lebih seperti itu sih karena mungkin banyak badan-badan usaha yang pemiliknya rekan-rekan senior kita. Jadi ketika kita berusaha menawarkan produknya Spenmo dalam bentuk uang digital dan mereka bisa pakai itu di mana saja dalam bentuk kartu, mereka cukup tidak nyaman dengan hal seperti itu karena biasa mending cash deh daripada kita pakai kartu digital, mending kita bayarnya secara cash karena kelihatan bentuk uangnya seperti itu. Jadi lebih susahnya di situ sih Pak paling. Oke, padahal kalau cash itu cukup berbahaya. Saya pernah dengar tuh salah satu kasus di Jambi. Jadi ada perusahaan truk mengantarkan batu bara lah, kurang lebih seperti itu. Dan operasional memang dia pakai cash terus. Tapi salah satu sopirnya nakal, hilang, dan traceability-nya nggak ada. Jadi, uangnya memang udah diterima belum ya? Traceability-nya sangat kurang. Tapi kalau kita udah digital, itu sangat mudah di-trace. Jadi traceable-nya tinggi, sehingga kamu udah terima ini udah dikirim ke rekening ini. Jadi, apakah uangnya keluar atau masuk itu lebih tahu. Jadi, saya rasa tren digital ini wajib sih untuk finance ya, gitu ya. Thank you Silvi. Oke. Last question. Ini ada dari Pak Henry. Pak Henry, untuk Spenmo, apakah Spenmo memungkinkan auto consolidated dengan jurnal ID? Wah, permintaan yang bagus nih Pak. Permintaan yang bagus. Boleh dijawab. Aduh, Pak Chandra kayaknya harus jawab dari sisi jurnal. Oke. Jadi gini, membantu menjawab itu begini. Memang untuk saat ini kita belum. Jadi Spenmo itu base company-nya sesuai Silvi bilang dia ada di Singapura dan sekarang operating di Indonesia. Untuk saat ini integrasinya kita belum bentuk Pak. Tapi hopefully memang kita udah punya relasi, kita sudah punya connection dan kita tahu memang kalau dua software ini terintegrasi akan menjadi satu tools yang sangat powerful. Ini sedang kita coba discuss dengan tim produknya Jurnal. Hopefully Pak, dengan Pak Henry setia dengan Jurnal dan Spenmo, nanti suatu saat bisa menikmati integrasinya. Itu ya Pak Henry ya. Thank you Pak Henry buat pertanyaannya. Oke, kita udah tutup ya sesi sesi Q&A. Kita masuk ke sesi bagi-bagi hadiah. Jadi jangan kemana-mana dulu nih ya. Attendees, stay on the room. Kita masih punya sesi bagi-bagi hadiah. Hadiah ini tuh disponsori dari Spenmo.
cara mainnya gampang nih. Jadi cara mainnya saya jelaskan dulu ya. Gampang banget cara mainnya. Bapak Ibu tinggal siapkan diri untuk menekan tombol raise hand atau ada gambar tangan di sebelah layar di sebelah layar bawah ya di Bapak Ibu. Jadi di bagian bawah layar Bapak Ibu itu ada gambar tangan nih. Gambarnya begini. Raise hand. Oke, jangan dipencet dulu ya, jangan dipencet dulu. Oke. Nanti saya akan mengajukan pertanyaan nih. Saya akan mengajukan pertanyaan. Bila Bapak Ibu merasa mampu menjawab pertanyaannya, cepat-cepat tuh langsung tekan cetet gitu ya. Saya akan melihat siapa yang pertama kali raise hand. Saya akan berikan kesempatan untuk buka suara dan menjawab pertanyaan. Bagi yang menang, nanti akan mendapatkan hadiah dari Spenmo berupa tumbler. Nah, rules-nya adalah jawaban tidak boleh dijawab melalui kolom chat. Oke, jadi chat ini sekarang kita tutup dulu nih. Tidak boleh dijawab melalui chat. Oke, Bapak Ibu udah siap nih? Ada yang kesulitan nggak nemu tombolnya di bawah? Nggak ada ya? Saya rasa nggak ada ya. Jadi raise hand, siap-siap. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, ada berapa fitur utama yang ditawarkan Spenmo? Ayo, cepat, raise hand. Wah, nggak ada yang raise hand nih. Atau bingung? Wah, ada nih dari Bapak apa Ibu nih, Krishna Winarko. Oke, saya kasih allow talk ya. Silakan dibuka mikrofonnya. Dibuka mikrofonnya, Pak. Pak, maaf tadi kepencet dibuka lagi mikrofonnya. Ya. Iya, udah kedengeran, Pak. Oh, udah kedengeran. Nah, ada berapa Pak nama yang ditawarkan Spenmo? Corporate card. 1. Invoice ya. 2. Sama pengiriman uang. 3. Ada lagi? Kayaknya itu aja deh. Itu aja. Oke, saya kasih judge-nya Sylvie untuk menjudge nih, bener nggak? Iya, betul Pak Krisna. Terima kasih. Oke, betul Pak Krisna. Thank you buat jawabannya. Ya, thank you. Boleh DM saya ya untuk kontaknya, WA lah. Boleh. Nanti Boleh. Saya akan minta details untuk pengiriman hadiah ya Pak ya. Iya. Thank you Pak Chandra. Thank you Pak Krisna. Terima kasih Pak Kita Krisna. masuk ke pertanyaan kedua. Boleh ya. Pertanyaan kedua ya. Sebutkan satu kelebihan kartu korporat dari Spenmo. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Ingat-ingat, sebutkan satu kelebihan kartu korporat Spenmo. Wah, kalau saya boleh jadi peserta, saya udah ikut nih. Tadi ada di slide kok, harusnya ini sih. Oke, ayo Bapak Ibu. Ada yang bisa jawab? Saya hitung ya. Dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tetot, waktu habis. Oke, kita skip pertanyaan nomor 2. Kita langsung ke pertanyaan nomor 3 ya. Bapak Ibu siap-siap dong. Ini ada tombol resen. Semua tahu kan lokasinya ya? Oke, bagaimana cara pengaplikasian fitur invoice Spenmo? Ini maksudnya ini ya untuk pembayaran invoice ya, Sylvie? Iya, yang tadi kayak saya jelasin Pak. Jadi kita tuh gampang banget dari Spenmo, kita ada bill satu software, mereka cukup ya itu aja sih ke kita. Oke, kira-kira kita kalau mau pakai fiturnya Spenmo untuk payment invoice itu gimana sih caranya? Ayo, ada yang tahu? Yang tadi saya bilang nih kayak personal assistant pribadi nih. Ada yang tahu? Boleh raise hand? Wah, Bapak Ibu bingung nih kayaknya. Sepertinya perlu demo ulang ini, Sylvie. Oke, saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Oke, nggak ada pertanyaan yang nggak ada raise hand. So, pemenangnya hari ini ada satu dari Pak Krishna Wijanarko. Boleh DM saya nanti Pak ya, nomor WA-nya saya minta nanti kita akan request untuk alamat pengiriman hadiah ya Pak ya.
Pak Krisna. Oke, kita udah sampai di penghujung acara hari ini. Mungkin sebelum kita tutup acaranya, kita minta dari Trust Fashion dan Spenmo untuk kasih closing statement ya. Silakan dari Pak Dani dulu mungkin. Oke, thank you, Chan. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang udah hadir, jadi mungkin saya kasih beberapa masukan ya. Karena melihat dari situasi yang ada sekarang dan juga ke depan yang akan mungkin terjadi gitu ya. Yang pasti dengan adanya teknologi yang sudah disediakan, jadi artinya sudah diberikan nih, kita tinggal pakai aja nih. Kita tinggal cuma mendrive diri kita untuk mau pakai gitu. Itu manfaatkanlah teknologi tersebut supaya bisnis kita tuh bisa improve dengan efisien gitu. Jadi kalau zaman dulu untuk mengimprove sebuah bisnis itu kita harus nambah resource. Nah, sekarang kita bisa melakukan semuanya tanpa harus nambah resource yang banyak, tapi kita cukup bisa mengatur gimana supaya resource yang kita pakai itu maksimal untuk bisa menghasilkan sesuai targetnya kita. Jadi teman-teman usahakan supaya semua yang bisnis teman-teman jalani sekarang ini atau yang baru mau menjalankan bisnis itu, pikirkan gimana caranya saya supaya bisa bisnis saya tuh bisa sampai 20 tahun lagi lah gitu kira istilahnya dengan adanya teknologi itu gitu. Jadi supaya tidak ada yang namanya ya istilahnya hari ini buka bisnis besok tutup gitu kan. Itu kan sesuatu yang berarti ada yang salah gitu kan. Ada yang salah dengan cara berbisnisnya gitu. Padahal teknologi itu udah disediakan gitu. Artinya semua diberikan kemudahan dan kita hanya tinggal menggunakan. Jadi my last word ya istilahnya selalu gua berpikir untuk melihat bahwa teknologi adalah sesuatu yang memang bisa mendukung bisnis teman-teman gitu. Itu ya, Chan. Oke, thank you Pak Dani buat closing statement-nya. Kalau dari Sylvie mungkin Spenmo ada closing statement. Sebenarnya sama kayak Pak Dani, cuma mungkin tambahan dari saya, kenali dulu bidang bisnis Bapak Ibu semua, dan make sure kalau misalnya cloud software yang nanti Bapak Ibu pakai punya customer support yang baik, itu aja. Oke, jadi kita tidak hanya jadi customer, kita jadi customer biasa, tapi kita harus jadi customer yang pinter ya, untuk memilih software yang mana customer service-nya juga harus baik. Jadi saat kita menggunakan atau mengkonsumsi layanan tersebut, kita tidak kecewa di kemudian hari. Gitu ya, Sylvia? Ya. Oke, thank you. Oke, thank you Pak Dani, thank you Sylvie buat waktunya, tempatnya, atas materi yang udah disampaikan. Thank you juga buat Bapak Ibu yang udah attend di hari ini ya. Saya lihat wah banyak banget attendees-nya. Terima kasih buat waktunya. Informasi singkat dari saya, kita di tanggal 29 kita punya another webinar. Topiknya membahas tentang bagaimana sih kita bisa mendapatkan pendanaan untuk usaha kita, tapi basisnya bukan berbunga, bukan bank, tapi permodalan gitu ya. Jadi ini topik yang menarik. Stay tune on email. Kita akan kirim email pendaftarannya mungkin beberapa hari lagi. Jadi kalau Bapak Ibu yang tertarik untuk ikut bisa langsung sign up ya. Oke, thank you buat waktunya semua. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Selamat sore. Ya, sore. Terima kasih. Selamat sore.